semuanya, perkenalkan nama saya Suci Kristina Simarmata. Saya dari Informatika Cisore. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan review novel Melancholia Nina, karya Robin Wijaya, yang diterbitkan oleh VT Falcon. Jika sebelumnya, pada tahap pertama saya telah membahas kisah Nina dari halaman 1 sampai 100, maka pada tahap kedua ini saya akan melanjutkan cerita dari halaman 101 hingga akhir buku. Bagian ini menggambarkan proses pemulihan Nina setelah melewati masa kehilangan yang begitu berat. Disinilah perjalanan hidupnya mulai menemukan arah baru yang lebih tenang dan penuh makna. Pada bagian pertengahan hingga akhir novel Melancholia Nina, tokoh utama mulai menunjukkan perubahan yang signifikan dalam memandang hidupnya. Setelah sekian lama bergulat dengan kesedihan dan rasa tidak berdaya akibat kehilangan rahimnya, Nina perlahan belajar menerima kenyataan dengan hati yang lebih lapang. Rasa marah dan kecewa yang dulu begitu kuat, kini mulai tergantikan oleh keikhlasan dan kesadaran bahwa hidup tetap harus dijalani apapun yang terjadi. Gamal, suami Nina, tetap hadir sebagai sosok yang setia dan sabar mendampingi istrinya di masa-masa sulit. Hubungan mereka yang sempat renggang karena jarak emosional, kini mulai kembali hangat. Melalui komunikasi yang jujur dan keterbukaan hati, keduanya berusaha memperbaiki hubungan serta menemukan kembali makna cinta dan kebersamaan. Penulis menggambarkan dinamika rumah tangga mereka dengan sangat lembut dan realistis, sehingga pembaca dapat merasakan proses pendewasaan dalam hubungan tersebut. Selain itu, Nina mulai membuka diri untuk terlibat kembali dengan dunia di sekitarnya. Ia menyalurkan perasaannya melalui tulisan, menceritakan perjalanan hidupnya bukan untuk mencari simpati, tetapi sebagai bentuk penyembuhan batin. Dari proses ini, Nina belajar bahwa berbagi kisah bukan hanya menyenangkan diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi sumber kekuatan bagi orang lain yang mengalami luka serupa. Menjelang akhir cerita, Nina sampai pada titik penerimaan yang mendalam. Ia menyadari bahwa kehilangan bukan berarti akhir dari kebahagiaan. Meskipun ia tak lagi bisa memiliki anak, Nina tetap memiliki cinta, kasih sayang, serta kehidupan yang penuh arti. Novel ini ditutup dengan suasana haru dan ketenangan, meninggalkan pesan bahwa setiap kehilangan dapat menuntun seseorang menuju kedewasaan dan pemahaman baru tentang arti kehidupan. Bagian yang paling berkesan bagi saya adalah ketika Nina memutuskan untuk menulis kisah hidupnya sendiri. Pada momen tersebut, Nina tidak lagi digambarkan sebagai sosok yang lemah atau terus terpuruk dalam kesedihan, melainkan sebagai perempuan yang berani menghadapi masa lalunya dengan jujur. Tindakan menulis ini menjadi simbol kebebasan batin dan langkah pertama menuju pemulihan. Ia belajar menerima dirinya apa adanya, termasuk segala luka dan kekurangannya. Bagian ini menyentuh karena menggambarkan kekuatan seseorang dalam menemukan kedamaian melalui penerimaan diri. Selama membaca novel ini, saya merasa ikut mengalami perjalanan emosional yang dialami Nina. Kisahnya membuat saya memahami bahwa setiap manusia memiliki cara masing-masing dalam menghadapi kehilangan, dan proses untuk bangkit tidak selalu mudah. Dari Nina, saya belajar bahwa penerimaan bukan berarti menyerah, melainkan bentuk keberanian untuk melanjutkan hidup dengan hati yang lebih kuat. Novel ini juga mengajarkan pentingnya dukungan dari orang-orang terdekat, serta kekuatan cinta dalam menyembuhkan luka batin. Selain itu, penulis mampu menyampaikan pesan moral dengan bahasa yang lembut namun mengena. Cerita ini tidak hanya menyedihkan, tetapi juga memberikan inspirasi tentang keteguhan hati, keikhlasan, dan makna sejati dari cinta yang bertahan dalam situasi sulit. Demikianlah review saya untuk novel Melancholia Nina karya Robin Wijaya pada bagian kedua, yaitu halaman 101 sampai akhir. Novel ini memberikan pesan yang mendalam tentang perjuangan seorang perempuan dalam menerima kehilangan dan menemukan kembali makna hidup. Kisah Nina mengajarkan bahwa dari setiap luka selalu ada peluang untuk tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Terima kasih telah mendengarkan. Bye-bye.